Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari cabang Wates Kulonprogo, nama saya Bambang Sukirman. Ada dua pertanyaan Ustadz yang saya tanyakan. Yaitu yang pertama, saya belajar dari kelompok, lalu sebelum itu baca Al-Quran dulu, tadarus dulu, dan juga lalu dibaca artinya bersama-sama itu. Kebetulan waktu itu mendapatkan pada surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 11 yang isinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Nah, ini dengan anggota kelompok saya tersebut itu di sini dia ngangkeng atau punya maksud itu bahwa surat yang dimaksud itu bisa menghilangkan dari gangguan-gangguan setan, itu artinya masalah menghilangkan penyakit begitu. Nah, saya tanyakan, itu berdasar pada apa? Nah, dia berdasar pada kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 89 yang beliau wafat pada tahun 911 Masehi. Karena ini bacaan panjang, saya baca sebentar sedikit aja. Yang bacaan begini, kut ngala barokatillahi tangala ma'al matori fataroku alaihi fatihatal kitabi wa ayatal kursiyi sabngina maraton, dan seterusnya karena panjang. Nah, maksudnya dengan berkah Allah, ambillah air hujan, lebih baik yang langsung dari langit, tidak melewati genteng, lalu bacakanlah doa tersebut, yaitu dengan baca surat Al-Fatihah 7 kali, yang kedua ayat kursi 70 kali, yang ketiga surat Al-Ikhlas 70 kali, yang keempat surat Al-Falaq 70 kali, yang kelima surat Al-Anas 70 kali, itu yang keenam bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian minumlah air hujan yang telah dibacakan doa itu, dan minumlah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa minimal 2 gelas setiap pagi. Maksudnya setiap bangun tidur, sebelum makan dan minum apapun selama 7 hari berturut-turut. Ini juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang punya begini, Qala alaihi sholatu wassalamu waladi nafsi biyatihi innahu jami jibrilu alaihi sholatu wassalamu wa ahbaronir anna masyariba min hadal mayakruju kulu daimin ngurukihi walahmihi wajamingi ad-dongnihi wajasyatihi, yang artinya demi zat yang menguatkan, demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan memberitahukan kepadaku bahwa siapa yang meminum air hujan ini atau air hujan yang telah dibacakan doa, maka keluarlah penyakit dari otot-ototnya, dari dagingnya, dan dari seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini anggota kelompok kelompok tadi itu berkeyakinan bahwa dengan apa yang telah saya bacakan tadi itu bisa menghilangkan gangguan setan dan juga bisa menghilangkan penyakit. Nah, kalau saya itu bukan seperti itu. Saya bilang itu kalau air hujan turun, lalu air hujan itu bisa ditampung di suatu tempat ataupun di apapun langsung ya boleh. Nah, itu bisa untuk wudhu, dan juga bisa menguatkan hatimu dan bisa menghilangkan setan-setan, karena bacaan sholat kan termasuk doa-doa menghilangkan setan juga ada, yang 11 dan sebagainya. Itu ini mohon nanti mohon Al-Ustaz jelaskan, nanti bisa untuk saya menyampaikan atau menerangkan pada anggota kelompok saya tersebut.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang kebobrokan moral. Yaitu demikian, di lingkungan dusun istri saya mengajar, itu ada seorang yang istilahnya idiot, itu anak perempuan. Nah, itu dia sekolahnya di SLB, dan dia seorang anak janda yang kalau berangkat sekolah dia diboncengkan oleh ibunya ke sekolahan, dan ibunya setelah menyampaikan ke sekolahan dia lantas cari rosokan begitu. Nah, ini apa yang terjadi itu, anak tersebut kalau ditinggal ibunya cari rosokan, anak ini sudah diparani atau dikencani oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Ini omong lalu lantas anak tersebut hamil begitu saja. Nah, memang dalam sebentar lalu tas kelihatan mata itu anaknya itu kalau bahasa Jawanya semok, ya berusaha menarik pandangan begitu ya. Itu tapi saya idiot itu. Nah, itu dari setelah hamil, sebelum melahirkan juga itu ditanya oleh kawannya istri saya di sekolah itu. Nah, dia bilang ditanya itu siapa yang pertama kali berbuat seperti itu. Wah, dia jawab saya tidak lupa dan tidak tahu. Yang satu itu memberi uang, yang satu tidak, yang satu sering datang malam lah gitu, jadi seperti itu. Nah, sehingga dia akhirnya hamil, itu akhirnya anak itu melahirkan. Nah, akhirnya dinikahkan kepada yang buta. Jadi ada 3 orang, yang satu sudah punya keluarga, yang satu bujangan tapi normal, yang satu buta. Nah, ini akhirnya dinikahkan atas daripada dorongan daripada kawannya istri saya itu menyampaikan pada tetangga-tetangga sana supaya dinikahkan saja kepada orang yang buta tersebut. Nah, itu. Nah, lantas setelah itu kawannya istri saya tersebut itu juga menyampaikan pada namanya kalau itu di puskesmas atau apa gitu, jadi yang masalah alat kontrasepsi itu lah. Nah, itu akhirnya berhubungan dengan yang petugas itu, ya petugas KB gitulah. Nah, itu si anak itu lantas lalu saran daripada kawannya istri saya tadi itu, akhirnya anak itu dipasang spiral begitulah. Nah, hal seperti ini apakah bisa dibenarkan? Oleh karena kalau dirasa si yang buta tadi setelah dididik sebelum didik dia sudah tidak punya seorang kekuatan laki-laki lah gitu, orang lanangi begitulah. Nah, seperti itu. Nah, ini permasalahan seperti itu apakah oleh agama diperbolehkan atau tidak? Nah, kalau boleh dan tidak, nanti saya bisa menyampaikan kepada istri saya supaya menyampaikan pada kawannya hal seperti itu tidak benar, karena alasannya seperti ini, nah gitu. Nah, ini hal seperti tersebut mohon yang buta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nah, yang buta tadi apa dia juga ikut mengerjain? Menurut pengakuannya juga iya, tapi itu apa bisa? Enggak, pengakuan siapa? Bersama-sama yang anu itu juga mengaku, yang buta mengaku itu Pak. Yang bukan ngaku. Jadi sehingga apakah mungkin juga dia, wah untung ini ada yang seaku, padahal dia bisa juga nggak lakukan, bisa juga mungkin hanya ya begitulah. Nah, itu. Nah, ini hal seperti ini kan apakah dibenarkan oleh syara atau tidak memasang alat kontrasepsi sehingga itu memberikan peluang pada mungkin anak yang masih bujangan tadi, mungkin pada yang sudah keluarga, mungkin pada orang lain sudah berbuat mengulang kembali perbuatannya. Nah, ini Al-Ustadz yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Kurang lebihnya begitu, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang pertanyaan Bapak tadi, kalau diterangkan bacaan dari buku berdasarkan hadis ini tadi ya bisa menyembuhkan dengan baca Fatihah 7 kali, berapa kali menyembuhkan. Itu kalau berdasarkan hadis dicari hadisnya riwayat siapa.
Jangan ditulis hadis terus percaya. Kalau lihat dohirnya tadi tampaknya kok tidak masuk akal. Baca ini 7 kali, Qul a'udzu birabbil nas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Fatihah 7 kali, terus dibaca ke tahlil kan dan la ilaha illallah tadi. Jadi kok Nabi kok membuat aturan begitu-begitu sepertinya kok tidak pernah ada ya. Maka coba kalau ingin tahu betul hadisnya tadi ditulis beserta perawinya. Nanti kita cek hadis itu betul ada apa tidak, perawinya sehat apa tidak, hadis itu sahih apa dhaif kita tahu kita. Kalau hanya dikatakan hadis itu dibaca dari buku ini, tidak setiap buku dibaca mesti bisa dipegang ya, bisa dijadikan pegangan tidak. Ya, jadi itu tidak bisa dipercaya. Jadi kalau ingin tahu hadisnya ditulis beserta perawinya, nanti kita cek kebenaran hadis itu apa betul apa tidak. Kemudian wanita yang idiot tadi dihamili orang, ya itu memang setan itu ya begitu itu, ya jadi ruwet kan begitu. Nah terus kalau dinikahkan boleh apa tidak? Nah, padahal saya ngakoni wong telu. Apa betul 3 orang itu? Nah, terus dinikahke siapa? Nah, dilalah yang buta dadi sasaran. Orang yang buta dadi sasaran. Ya. Mungkin aku ya mumpung enek sing gelem karo aku gitu. Nah, padahal dia tidak tahu ini dia apa enggak tahu, orang buta kan enggak tahu itu. Andai kata dia punya istri seperti itu, kayak dia sendiri buta, istrinya idiot, apa tambah rekoso itu. Nah, maka cara Islam orang gitu tuh nggak usah diurusi, nggak usah dinikahkan, karena nikah wanita hamil itu nggak ada kok. Dalam Islam itu kalau ada orang zina, kalau dia masih gadis atau jaka, hukumnya dia apa? Cambuk 100 kali di muka umum. Kalau dia sudah bersuami atau beristri, hukumnya dirajam. Maka nggak ada dinikahkan itu nggak ada. Nikahkan bingung. Nah, katanya 3 orang lah, saya nikahke sopo, dinikahke karo sopo gitu lah. Sebetulnya kalau ingin tahu betul, zaman sekarang udah maju. Ini anaknya sopo itu dites, DNA-nya bisa diteskan ke rumah sakit, di laboratori, DNA. Ini anaknya sopo nu ngerti nanti. Rasa yang buta dadi sasaran. Nah. Jadi ini hamil, ini anaknya siapa, nanti bisa diketahui ini. Gitu ya. Sudah dibiarkan saja rasa melu urusan. Kalau ingin tahu betul supaya dicek ke laborat, tes DNA. Nanti akan ketahuan. Iki anaknya sapa, akan ketahuan. Ya, saya rasa gitu ya jawabannya. Hadisnya tadi dibawa dulu, nanti tuliskan sak perawinya, nanti kita jawab dengan betul hadis ini sah apa tidak.